Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Mari kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian, kita berbenah diri untuk menggapai kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia dalam menghadapi polemik kehidupan yang sekarang ini, pada zaman sekarang ini. Sebetulnya orang tidak perlu kaya ataupun miskin untuk mencapai suatu kebahagiaan. Soalnya kebahagiaan itu sendiri tidak bisa diukur dengan materi, ya. Tidak bisa diukur dengan materi. Jadi perlu kamu pahami, kebahagiaan itu hanya bisa diukur di dalam hati. Caranya bagaimana? Kita harus merasa cukup. Seperti itu. Itu adalah kunci dari setiap permasalahan. Jangan kamu karena keinginanmu akan banyak menimbulkan masalah. Keinginan-keinginan yang selalu kurang untuk menggapai sesuatu bisa menimbulkan masalah. Seperti halnya contoh mudahnya, ya, tetangga kita memiliki TV, memiliki televisi, lalu kita juga ingin memiliki televisi, sedangkan kita tidak punya untuk membeli televisi. Tapi bagaimana kita bisa memiliki televisi? Akhirnya hutang. Sebetulnya masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari itu karena ulah kita sendiri, karena kita tidak merasa cukup. Bagi orang yang sudah merasa cukup akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan mempunyai sedikit masalah. Itu pun kalau ada masalah, itu pun yang ringan-ringan saja, bukan masalah yang besar. Kalau semua bisa menerima keadaan kehidupannya yang sekarang ini. Banyak sekali loh pejabat-pejabat sudah memiliki rumah mewah, sudah memiliki mobil mewah, kemudian sudah mempunyai perabotan yang mewah-mewah, tidak merasa cukup, masih aja memiliki hutang. Itu karena apa? Karena merasa dirinya tidak cukup. Jadi kehidupannya memenuhi keinginan-keinginan itu. Sampai kapan pun dunia ini masih digelar dan kamu masih mempunyai keinginan-keinginan, sampai kita mati pun dunia ini tetap digelar juga. Keinginan-keinginan ini tidak akan habis kalau kita menuruti kemauan kita. Keinginan kita yang berlebihan itu sangat berbahaya. Jadi kamu tidak menjadi orang yang tidak merasa cukup, sehingga apa yang terjadi? Dengan berbagai cara kamu akan bisa menghalalkan segala cara. Kamu bisa menjadi orang yang penipu. Karena apa? Karena ketakutan dirimu atas keadaan. Kamu menumpuk-numpuk harta, berusaha untuk mewariskan anak putumu agar kehidupannya itu tetap sejahtera. Lagi itu Allah Maha Kuasa.
saudara-saudara. Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur seluruh alam, dan yang Maha memberi kekayaan. Tidak perlu takutlah kamu akan hal itu. Sudahlah, sudah merasa cukup untuk bisa hidup di dunia ini. Jangan mengejar keinginanmu yang tidak. Keinginan ingin memiliki mobil satu sudah punya, lalu ingin membelikan mobil lagi ya, bagi anaknya, kemudian dibelikan lagi, sudah ada, masih aja ingin memiliki mobil lagi ya. Daripada kamu buat beli mobil, alangkah baiknya bila sedikit hartamu itu pergunakan untuk amal ibadah. Menjadilah orang yang baik ya, agar kelak kehidupanmu ini bisa menolong kamu, jiwamu bisa tenang ya, bisa damai, bisa tentram. Kamu akan merasa lega ya, akan mempunyai kebahagiaan sendiri di dalam hati kamu. Jangan terus mengumbar akan keinginan-keinginan yang tiada ujungnya. Karena keinginan yang besar, kamu akan berbuat yang tidak seharusnya kamu lakukan. Kamu bisa untuk apa? Untuk berbuat yang kurang baik ya, seperti misalnya korupsi ya. Uang rakyat kamu pakai. Sadar enggak kamu? Rakyat di sana ada yang tidak makan kadang-kadang. Sehari makan 1 kali. Kamu bayangkan sendiri. Apakah kamu tega membiarkan orang-orang itu kelaparan? Ya. Kok kamu tegel temen, mentolo temen, jadi wong. Coba kamu membayangkan suatu saat ya, jika anak turunmu seperti itu, apa ndak kasihan mereka? Ingatlah, ayo kita menjadi orang yang baik. Jangan menuruti keinginanmu ya. Kemudian beri nasihat kepada istrimu, anakmu, agar tidak membuat keinginan-keinginan lagi. Kita ini sudah merasa cukup yang diberikan Allah ya. Bila ada rezeki yang lebih, alangkah baiknya bila kita mau berbagi ya. Kita tingkatkan keimanan kita di dalam keluarga ya, agar kehidupan kita itu menjadi tenang dan bahagia. Banyak sekali di zaman sekarang ini saya melihat baik di sosial media maupun dalam kenyataannya, itu orang-orang yang melanggar ya, pejabat-pejabat banyak yang melanggar, banyak yang semena-mena terhadap rakyat kecil. Apa sudah merasa di atas kamu ya, sehingga kamu semena-mena terhadap sesamamu ya? Apa yang kamu unggulkan? Kekayaanmu. Kalau Allah berkehendak, semua ini bisa dibalikkan, bisa dihabiskan dalam sekejap. Berbuatlah baik. Sadar dalam keinginan-keinginanmu itu. Demikianlah kajian dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.